Ya, tetap kita awali dengan tilawah nggih. Surat Al-Baqarah ya Bani Israel. Ayat yang ke-40. Benar ya? Ayat yang ke-40. Surat Al-Baqarah ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم hamzah wasalnya pada kata uzkuru dibaca dengan dhammah ya. Bukan dengan kasrah atau dengan fathah, tapi dengan dhammah karena harakat huruf ketiganya dhammah. Wa aufu ya, kita tadi berhenti bi ahdikum ya. Kita ibtida'nya ibtida' idhafi mulai dari wa aufu. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wa iyaya farhabun. Bagus. Wa iyaya betul begitu ya. Di apa? Ditasydidkan ya-nya, ditekan ya. Wa iya bukan dipanjangkan i-nya. Wa iya atau dicengkok itu tidak ya. Jadi tekan suara ya-nya. Wa iyaya ya. Kemudian yang perlu dibenahi ra-nya, faru ya, tebal. Fa-nya tipis, fa-nya tipis, ra-nya tebal ya. Faru. Bukan for, faru ya. Farhabun wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Wa aminu
ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Ya. Thamanan, gunnahnya ditebalkan, ya. Jadi bukan thamanan, tidak, tetapi thamanan, ya. Kemudian qalilan, ini juga ada tampak gunnahnya, ya. Suara dengungnya jelas. Ya, qalilan, gitu ya. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. Usahakan ata cukup ya. Jadi jangan ata bukan ata juga bukan. Jadi langsung ya. Ata gitu ya. Coba ata ata ya kan ya. Jadi tidak ada suara yang melandai. Ata kemudian juga hamzah sakinah setelahnya ata gitu ya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب taknya tipiskan pada kata wa antum. Demikian juga kafnya anfusakum sebelumnya, kata sebelumnya anfusakum kum tipis. Tum juga tipis ya taknya.
wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Bukan khashi'in, khashi'in, khashi'in. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mulaqu ya. Sebelum mulaqu tadi yadhunnun dhu tebal ya. Ya, jadi bukan yadhun dengan dzal tidak, tapi dengan dha. Yadhun dhu ya. Ya, yadhunnuna. Ya, coba yadhu. Dhu tebal. Yadhunnun. Ya. Jadi tebalkan bunyi atau suara dha-nya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wa annahum ilaihi raji'un. Kita sambung ya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa ilaihi raji'un. Barakallahu fikum. Baik, cukup sampai ayat berapa ini? 46. Semoga bermanfaat ya. Praktek bacaan yang barusan kita lakukan. Berikutnya kita akan bahas pembahasan baru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pembahasan kita ya di bab di kitab ya, Abhath Mutafarriqah. Pembahasan yang terpisah. Gitu nggih? Abhath Mutafarriqah artinya apa?
pembahasan terpisah. Diterjemahkan di situ apa? Pembahasan terpisah. Kita katakan pembahasan, bahas. Berarti berasal dari bahasa Arab ya. Bahth. Ya, bahthun. Bahthani abhath. Jadi pembahasan itu dalam bahasa Arab diungkapkan ya mirip pengucapannya dengan kita abhath ya. Bahth ya. Kalau di dalam dunia akademik ya, istilah bahth itu dengan istilah bahthul ilmi, al-bahthul ilmi. Apa artinya al-bahthul ilmi? Pembahasan ilmu, okay? Atau yang kita kenal dengan apa? Skripsi. Ya, al-bahthul ilmi. Ya. Atau mungkin sudah sering kita dengar bahthul ilmi, ya. Ya, biasanya ada ormas tertentu yang menggunakan istilah itu sudah. Ya. Jadi sudah istilah yang familiar sebenarnya. Al-bahthul ilmi, bahthul ilmi di kota tertentu ya, bahthul ilmi. Ya, itu sebagai ungkapan untuk diskusi ilmiah atau mungkin pembahasan ilmiah. Ya, tapi kalau di dunia akademik ada namanya bahthul ilmi, al-bahthul ilmi itu maksudnya apa? Skripsi atau karya tulis, ya. Dan ya, istilah lainnya yang mungkin ya sering kita mendengar istilah bahth, karena itu dalam bahasa kita bahth itu artinya bahas ya, membahas ya. Ya bahas ya. Tergantung huruf atau kata tambahannya. Ya, kalau bahatha fi dengan bahatha an itu bisa beda maknanya. Karena kata tambahannya beda. Ya, bahatha ala, kalau bahatha yabhathu ya. Ala kata tambahannya ala di sini. Maka apa? Artinya mencari. Kalau yang membahas dalam bahasa bahasan ya, itu fi ya, bahatha fi ya. Membahas pada ya tema tertentu ya. Tema apa gitu ya. Ya. Nabhathu fi tashil hamzah ya. Kita membahas pada apa? Membahas tashil hamzah yang dibaca dengan tashil. Istilah lainnya bahath itu mabahath ya. Abhath mabahith ya. Abhath atau mabahith ya. Jadi ada di sini digunakan dengan istilah abhath. Mungkin di kitab yang lain mabahith ya. Mabahith ya, jamak dari kata mabahath. Yang sebenarnya artinya sama, pembahasan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ya banyak yang terjemahannya istilahnya digampangkan gitu ya. Ya. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa ya bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an itu di atas segala bahasa, di atas semua bahasa. Ya. Ada yang satu kata bisa memiliki makna beberapa makna, memiliki beberapa makna. Ada asal katanya sama, namun susunannya berbeda. Kalau kita artikan ke bahasa kita, ya sama, gitu ya. Seperti ini, bahath dengan mabahath. Ya. Abhath dengan apa? Mabahith. Ya. Mungkin kalau kita artikan ya sama, artinya pembahasan. Baik, kita tidak sedang belajar bahasa Arab. Mohon maaf, mungkin keterangan ini masih sepotong-sepotong ya. Nanti silahkan didalami bersama dengan Ustadz yang mengajarkan bahasa Arab. Ya. Mohon maaf barangkali ada informasi yang saya sampaikan ini kurang tepat atau mungkin tidak sesuai dengan yang dijelaskan oleh guru bahasa Arab, ya mohon dimaklumi ya, karena saya sedang membahas ilmu tajwid, cuman tertarik untuk membahas kata bahas ya, gitu ya, abhath ya. Ini abhath mutafarriqah, pembahasan yang terpisah. Maksudnya bagaimana kok terpisah? Ya, pembahasan terpisah.
ya ini bisa dikatakan pembahasan tersendiri, ya, ada bahasannya sendiri. Ya, mungkin yang lain ya tentang makharij, tentang tafkhim dan tarqiq contohnya. Itu masuk dalam pembahasan apa? Sifatul huruf. Kemudian ada gunnah, itu masuk dalam pembahasan apa? Nun sukun dan tanwin, mim sukun, ya, mim tasydid, nun tasydid, ya, itu masuk dalam pembahasan itu. Ya. Kemudian kita bahas apa lagi umpamanya? Tentang harakat. Harakat dalam arti apa? Miqdarul mad, durasi mad, ya, maqadirul mujud, ya. Maka itu masuk dalam pembahasan apa? Mad, ya. Harakat tersebut masuk dalam pembahasan apa? Mad. Atau harakat dengan arti i'rab, ya, syakal harakat, maksudnya ini fathah, kasrah, dhammah, kasrah apa? Fathah, kasrah, dhammah, itu harakat. Harakat lawannya sukun. Itu masuknya dalam pembahasan apa? Nah, ada pembahasannya sendiri, ya, masuk dalam pembahasan. Nah, ini pembahasan tersendiri, namun terpisah, ya, dengan pembahasan-pembahasan lainnya, ya. Barangkali mungkin terkait umpamanya kayak hamzah, ya, hamzah yang dibaca dengan tashil. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu, hadirin sekalian, pernah dengar istilah tashil? Ya, pernah. Kapan? Kemarin daurah, ya, ada. Ya, atau mungkin pernah dengar, kapan? Barusan tadi Ustaz sebut tashil gitu, ya. Pernah dengar tashil? Pernah. Kapan? Barusan tadi Ustaz sebut tashil gitu, ya. Bukan itu maksudnya. Maksudnya kita pernah mengetahui istilah tashil dalam bacaan Al-Qur'an? Barangkali kita yang membaca dengan riwayat hafaz, riwayat bacaan yang itu, ya, kita gunakan atau tersebar di wilayah kita, negara kita, kan riwayat hafaz, ya. Istilah ini seakan-akan asing, ya, seakan-akan apa? Asing. Karena memang di dalam bacaan Al-Qur'an kita, ya, dengan riwayat hafaz ini, bacaan tashil itu, ya, mungkin kita mendapatinya sekali atau hanya satu, contohnya di surat Fussilat. Gitu, ya. Walaupun mungkin dari jalur lainnya, jalur periwayatan mungkin di Thayyibah, ya, ada tashil lain walaupun dengan riwayat yang sama. Namun kan itu mungkin sangat jarang kita mendengar atau jarang kita mendapati tashil tersebut. Ya, coba kita buka surat Fussilat, ya. Masya Allah, ini terlalu semangat nih, ya. Sebentar. Sebelum kita masuk surat Fussilat, ya. Ini di pembahasan terpisah ini ada tashilul hamzah, kemudian ada imalah, ada nabr, ada kata di dalam Al-Qur'an yang memiliki kondisi khusus, ya, keadaan khusus di dalam riwayat hafaz, ya, atau menurut riwayat hafaz. Baik, jadi ada 4 pembahasan di sini, ya. Kita mungkin hari ini hanya membahas satu saja, tashilul hamzah, ya, atau al-hamzatul musahhalah, hamzah yang dibaca dengan tashil. Baik. Baik, huruf hamzah yang kita kenal, ya, hamzah bukan alif, ya. Hamzah itu bukan alif. Hamzah yang sebagaimana diurutkan oleh Imam Nasr ibn Asim al-Laythi dalam susunan huruf hijaiyah. Ini pembahasan pertama dulu kajian kita 2 tahun yang lalu, ya, sebelum pandemi. Itu berbeda dengan alif. Hamzah itu berbeda dengan alif. Pengucapan huruf hamzah itu
ya, pada umumnya kita ya, sering mengucapkan hamzah itu dengan jelas. Ya. Hamzah fathah a, hamzah kasrah i, hamzah dhammah u, a i u. A i u. Ya. Ya. Demikian ya, hamzah diucapkan. Walaupun mungkin ada cara yang lainnya, a i u gitu ya. A i u. Ya. Kalau kita ucapkan hamzah ini dengan jelas ya. Artinya ya, ini kata jelas ini hanya istilah saya saja ya, hanya istilah kita saja. Ya, kita membacanya dengan jelas hamzah tersebut. Ya, kalau istilah para ulama yang harus kita sering mendengarnya itu namanya tahqiq. Tahqiq ya, tahqiqun. Tahqiqul hamzah. Jadi kita membaca dengan jelas ya. Ya. A i u. Ya. A coba. I u a. Ya. A. Jelas kan? Terdengar jelas atau samar-samar? Ya. Kita membacanya dengan tahqiq namanya. Hamzah tersebut kita baca dengan tahqiq. Nah, tahqiq ini lawannya tashil. Ya. Kalau tahqiq itu berasal dari kata haqqaqa yuhaqqiqu, yang artinya mewujudkan. Ya, tahqiq itu artinya apa? Mewujudkan. Kalau tashil itu berasal dari kata sahala yusahhilu. Ya. Artinya apa? Sahal, mudah. Kalau sahala, sahilu memudahkan. Ya. Jadi menggampangkan. Ya. Membacanya dengan apa? Nah, di sini tashilul hamzah huwa nutqu bil hamzatil musahhalah bainal hamzatil muhaqqaqah wa harfil maddil mujanis li harakatiha. Monggo dibaca anak muda. Ya. Ini antum sudah menikah belum? Belum, masih anak muda gitu ya. Yang sudah menikah aja masih muda kok. Ya. Jangan tersinggung ya. Silakan. Ya. Maksudnya melafalkan hamzah yang dimudahkan atau apa? Hamzah yang dimudahkan. Dimudahkan. Oke. Atau diringankan. Antara hamzah dan huruf mad yang sejenis karena berharakat. Ya, karena harakat. Sebentar. Masya Allah, ini semangat ya. Masya Allah. Coba sekali lagi, antum. Maksud yang melafalkan hamzah yang dimudahkan atau diringankan. Antara hamzah dan huruf mad. Antara hamzah dan huruf mad yang sejenis karena harakatnya ya, atau karena berharakat. Ya. Baik. Itu yang dimaksud dengan tashil, meringankan pengucapan. Jadi kalau kita baca hamzah itu dengan tahqiq tadi ya, itu apa kesan kita? Berat, ya kan? Apa kesan kita kalau ini? Demikian juga orang Arab demikian ketika membaca itu kan berat, ya, karena terkumpul padanya sifat syiddah dan jahr. Ya, baik. Bukan yang berharakat dalam keadaan sukun. Ya, Ada hamzah sukun tadi yang kita baca? Ada. Tadi surat Al-Baqarah. Muruna. Muruna. Ya, itu hamzah. Ya. Hamzah sukun itu kita baca dengan apa? Tahqiq, ya. Jelas. Nah, ketika kita membacanya dengan jelas, berat atau ringan?
berat ya. Ya. Nah, hamzah tersebut ya, kalau dibaca dengan tahqiq itu berat. Ya. Namun pembahasan kita di sini hamzahnya bukan dalam keadaan sukun jamaah, tapi yang berharakat. Ya. Kalau dalam keadaan sukun mungkin ya itu bisa dibaca begini. Atamuruna. Atamuruna. Jadi hamzahnya diibdal. Jadi hamzah itu sendiri ini unik ya, huruf yang di dalam pengucapannya ini tadi bisa dibaca dengan tahqiq ya, hamzah sukun. Namun boleh juga dibaca dengan apa? Ibdal. Jadi diganti dengan huruf mad ya. Di sini apa? Alif. Ya, atamuruna. Ya, atau kalau umpamanya sebelumnya dhammah yu'minuna ya. Di awal Al-Baqarah alladzina yu'minuna. Itu bisa dibaca apa? Yuminuna. Dalam riwayat lain selain Hafs umpamanya gitu ya. Kalau dalam riwayat Hafs itu hamzahnya dibaca dengan tahqiq. Ya. Atamuruna. Kemudian apa? Alladzina yu'minuna. Yu'minuna ya, suaranya macet gitu ya. Ya. Ini berat ya seperti itu. Itu untuk hamzah sukun. Ya. Nah, baik, kita tidak bahas semua, itu masuk dalam pembahasan ilmu qiraat ya, atau variasi atau versi bacaan Al-Qur'an ya, pengucapan huruf-hurufnya, huruf-huruf Al-Qur'an. Nah, di sini kalau hamzah itu berharakat ya, a, i, u, kita baca dengan jelas. Apa tadi istilahnya? Tahqiq. Kalau dibaca dengan tashil bagaimana? Ha, i, u, ha, i, u. Ya. Coba. Ini harus kita praktekkan ya. Walaupun di dalam riwayat Hafs ya tidak banyak tashil ya, tidak banyak hamzah yang dibaca dengan tashil. Karena sebenarnya pokoknya bukan pokoknya, pokok bacaannya. Maksud saya apa? Pokok bacaannya di situ hamzah itu dibaca dengan tahqiq. Ya, baik itu yang sendiri ya, maupun hamzah mufradah ya, istilahnya dia apa? Dalam kesendirian. Jomblo, bukan jomblo ya. Dan hamzah yang muzdawaj. Artinya apa? Hamzah yang berpasangan. Ya, maksudnya contohnya kalau sendiri a, kalau berdua a. Ya. A'anzartahum, a'aslamtum, a'aqrartum. Nah, itu kalau itu berarti apa? Berpasangan. Hamzah saja punya pasangan ya. Masa enggak. Afwan. Ya. Ada hamzah yang apa? Mufradah sendiri. Atau yang berpasangan ya, maksudnya muzdawaj ya. A ya. Ini kalau kita ucapkan demikian ya, kita membacanya dengan jelas. Contohnya tadi Al-Baqarah yang sudah kita baca, a'anzartahum, di halaman kedua apa namanya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Masya Allah sudah hafal semua ini ya, Masya Allah sudah hafal Al-Baqarah ya, sudah awal-awalnya ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum, ya, a'anzartahum. Kita membacanya demikian ya, dengan riwayat Hafs ya. Kedua hamzahnya baik yang pertama maupun yang kedua dibaca dengan jelas, tahqiq ya. Berbeda halnya dengan riwayat yang lain yang membaca hamzah keduanya dengan tashil, dengan apa? Tashil. Anzartahum, anzartahum. Ya, saya ingin membawa ini apa? Pikiran jenengan nanti ke surat Fussilat ya.
ya, ayat 44. Nah, di surat Fussilat itu juga sebenarnya kondisinya sama. Ya. Seperti kita namanya tadi ada riwayat bacaan apa? Anzartahum, aslamtum, ya. Atau dengan harakat yang lain, apa bukan? Yang lain juga mungkin ada, tapi tidak saya sebutkan dulu. Ya. Contoh lainnya apa? Amintum. Ya. Atau bahkan ada bahasanya anzartahum. Ada juga yang seperti itu. Tapi sekali lagi di sini sesuai dengan yang di surat Fussilat itu yang dibaca tashil adalah hamzah kedua. Anzartahum tadi ada yang membacanya apa? Anzartahum. Nah itu coba di sini a'jami asalnya. Jadi ada dua hamzah, ya. Hamzah yang pertama itu disebut dengan hamzah istifham, ya. A'jami. Ya, baik, coba ini biar lebih mantap dengarkan yang dari sini ya. A'jamiyyun wa 'arabi. Coba diikuti. Sekali lagi. A'jamiyyun wa 'arabi. Kenapa malu-malu? Ya, pengen bisa enggak? Pengen ya? Ya, kita semua pengen bisa mengucapkan yang ketiga kali. Ya. A'jamiyyun wa 'arabi. A'jamiyyun wa 'arabi. Masya Allah. Kalau membaca bersama-sama ini rasanya sudah benar semua ya. Ya. Tapi tetap ya harus dipastikan dengan cara ya, talaqi ya, duduk di depan guru sampai guru itu memastikan ya, menyatakan bahwa ya sudah benar bacanya. Ya, begitu ya. Jadi hamzah keduanya dibaca dengan tashil ya. Baina. Jadi antara hamzah yang dibaca dengan jelas dan huruf mad yang sejenis. Di sini berarti seperti apa? Antara hamzah dan alif. Ya. A'jami, tidak panjang enggak ya, tidak enggak, tetapi apa? A'jami ya. A'jami. Sekali lagi yang perlu diperingatkan di sini, hamzah yang dibaca dengan tashil itu bukan dengan dipanjangkan ya. Di sini kita membaca hamzah tersebut antara hamzah tahqiq ya dengan alif atau dengan huruf mad ya. Di sini dengan alif ya, maksudnya dengan alif. Huruf madnya apa? Alif. Karena harakat yang sejenisnya adalah fathah. Jadi yang digunakan alif ya. Antara hamzah yang dibaca dengan jelas dan alif. Tidak dibaca panjang, bukan seperti itu. Dan bukan pula dibaca dengan ha. Nah, ini yang harus dihindari. Kadang sekilas terkesan kayak membaca ha. A'jami. Ya, ini tidak ada asalnya. Mungkin kalau dipanjangkan masih bisa ya dengan salah satu versi bacaannya ya. Ya. Anzartahum itu ya. Aslam. Atau kalau ini ya di sini a'jami ya dibaca dengan tashil ya. Jangan dipanjangkan. Jangan pula dibaca dengan ha, a'jami, tidak. Ya. Mungkin pernah ada yang mendengar ya dulu kalau di kata guru kita ya di kampung itu mengucapkan hamzah tashil ya, itu seperti kita bilang apa? Mie ayam. Mie kita mau beli mie ayam atau mie ayam? Pak, beli mie ayam. Lain. Apa? Mie ayam. Tidak ada mie ayam. Adanya apa? Mie ayam. Gitu kan? Mie ayam. Tapi dibaca apa? Nah, ayamnya itu namanya apa itu ayam? Tashil itu. Ya. Ya, ini analoginya seperti itu. Ya mirip.
Nanti ada juga ya, guru kita dulu di kampung atau di sekolah pernah mencontohkan untuk tashil. Tashil itu bunyinya mohon maaf, imalah. Untuk imalah itu seperti bunyi apa? Suara seperti kita mengucapkan apa? Sate gitu ya. Nah, itu imalah. Ya wallah alam, ini hanya untuk mempermudah kita memahaminya saja. Baik. Jadi di dalam riwayat Hafiz, hamzah maftuhah musahhalah ya, itu wajhan wahidan, hanya ada satu bentuk saja. Hanya ada satu bentuk saja. Bentuk bacaannya ini hanya satu saja. Wahyal hamzah ats-tsaniyah, yaitu hamzah yang kedua min qaulihi ta'ala fi surati Fussilat ya, pada firman Allah yang ada di surat Fussilat ayat 44 ya, seperti ini. A'jamiyyun wa 'arabi. Ya, ayo kita ikuti. A'jamiyyun wa 'arabi. Ya, coba. A'jamiyyun wa 'arabi. Fayalfidhuha al-qari' bainal hamzatil muhaqqaqah wal alif. Jadi membacanya kita dengan mengucapkan antara hamzah tahqiq dan alif. Saya ulangi sekali lagi, ini kaidahnya ya. Jadi hamzah tashil itu kita melafalkannya ya, melafalkannya itu antara, jadi hamzah kedua itu kita baca, kita ucapkannya dengan apa? Dengan cara antara hamzah tahqiq dan hamzah dan alif. Antara hamzah yang dibaca dengan tahqiq dan alif. Jadi tidak dibaca dengan tahqiq jelas a, walaupun bagi yang mungkin belum bisa mengucapkan hamzah tashil ini dengan tepat, mungkin dia bisa membacanya dengan hamzah tahqiq ya, tidak apa-apa ya, a'jamiyyu gitu ya. Tapi yang benar sesuai dengan riwayatnya dibaca dengan tashil, yaitu antara pengucapan hamzah tahqiq yang jelas dengan alif ya, wal musyafahatu tuhkimu dzalik ya. Tetap ya, yang bisa menilai ya benar salahnya atau benar tidaknya itu dengan cara musyafahah. Artinya kita mengambil bacaan tersebut dari mulut ke mulut. Kita langsung mengambilnya dari guru kita, bukan apa yang kita dengar dari orang lain ya, maksudnya orang lain yang mencontohkan bacaan kita, bacaan guru kita, atau mungkin rekamannya saja ya, tapi langsung dari guru kita yang mana beliau dapat mengoreksi kalau kita masih belum tepat atau masih salah pengucapannya. Yaitulah musyafahah. Baik. Ya, demikian ya pembahasan kita, yaitu tentang hamzah tashil atau tashilul hamzah ya. Lawannya apa tadi? Lawannya tashil tahqiq ya. Kalau tahqiq kita membacanya dengan jelas. Kalau tashil ya antara ya, hamzah dengan alif ya, ringan dengan apa? Ya. Demikian ya. Sudah masuk waktu Isya ya, mohon maaf ya, saya tadi kurang ngeh ya, udah ya. Demikian kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Saya ucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fikum kepada semua jamaah sekalian. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Ini mohon dilatih ya dengan sungguh-sungguh ya. Caranya atau kaidahnya sudah kita ketahui di surat Fussilat ayat 44, itu dengan tashil ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau kita membacanya dengan riwayat Hafiz, maka hanya ini satu-satunya, wajhan wahidan, dibaca dengan satu bentuk atau satu bentuk bacaan, yaitu dengan tashil yang ada di surat Fussilat. Adapun yang lainnya, maka usul riwayat Hafiz ya, pokok bacaannya itu dengan apa? Tahqiq ya, semuanya dengan tahqiq, baik itu yang hamzah mufradah sendiri atau yang muzdawajah ya, semuanya dibaca dengan tahqiq ya.
Jadi termasuk lahan kalau kita membaca dengan riwayat Hafs, membaca hamzahnya tidak jelas, ya. Anzartahum dibaca anzartahum am lam tunzir, ya. Aslamtum, ya. Tidak. Okay. Jadi untuk surat Fussilat ini, ya, satu-satunya contoh, ya, di dalam riwayat Hafs, ya. Wallahu a'lam. Ya. Demikian. Tidak ada lagi? Ya, kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.